Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang routing statik. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Fani Septi Nursayani dengan NIM 1905-1214015 dari kelas Sistem Informasi A. Untuk introducing mengenai materi routing statik, kita perlu tahu sebelumnya apa sih routing statik itu. Jenis routing ini dapat dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Adapun ciri-ciri dari routing statik ini yakni ada dua. Yang pertama, jalur spesifiknya dapat ditentukan oleh admin pengelola jaringan. Serta yang kedua, pengisian tabel routing oleh admin dilakukan secara manual. Di video kali ini tentang routing statik, goals atau tujuannya yakni untuk mengetahui cara kerja dari routing statik serta mensimulasikannya ke dalam Cisco Packet Tracer. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait cara kerja routing statik itu sendiri. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing yang diisikan secara manual. Dan yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik. Dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing. Misalnya gateway, yang mana gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Kemudian mengenai keuntungan menggunakan routing statik, ada berbagai pendapat seperti meringankan kinerja prosesor router, lalu routing statik lebih aman dibandingkan dengan routing dinamis, serta routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Sedangkan ada kerugian dari menggunakan routing statik itu, yakni seperti hanya dapat digunakan untuk jaringan yang berskala kecil saja. Selain itu, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik karena dilakukan secara manual tadi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mensimulasikan cara kerja dari routing statik. Nah, di sini saya sudah membuat tentang skema jaringan seperti yang ada pada modul di sini. Nah, seperti ini. Di sini ada 3 PC, yaitu PC1, PC2 yang ada di router 1 dan PC3. Ya, ini PC3 ada di router yang kedua. Lalu ada 3 router, 1, 2, 3, dan ada 2 server. Di sini saya sudah mengatur untuk IP configuration-nya. Untuk PC1 seperti ini. Juga dicantumkan gateway serta PC2 seperti ini. Dan PC3. Lalu untuk pengaturan router
sini yang menghubungkan antara router 1 dengan PC 1 yakni fase Ethernet 0. Nah, di sini saya isikan NIP gateway-nya, lalu subnet mask-nya dan port statusnya di-on-kan agar tersambung. Sedangkan menghubungkan dengan PC 2 yakni fase Ethernet 1. Nah, kurang lebih sama dan di-on-kan. Jangan lupa karena ini sangat penting untuk menghubungkan antar PC dan juga router. Nah, setelah itu antara router 1 dengan router yang kedua dihubungkan dengan kabel serial. Nah, di sini untuk menghubungkan ke router yang kedua, saya mengisikan ke kabel serial 2. Di sini saya isikan sesuai dengan petunjuk di sini. Nah, ini kan router 1 dan router 2 dihubungkan dengan IP-nya itu 12.12.12.1 karena di PC 1. Nah, nanti untuk router yang kedua, ini saya close dulu. Nah, di sini 1 karena dia kan dari router yang ke 1. Nah, kita lihat di sini untuk yang ke router yang kedua. Nah, di sini juga karena dia router yang kedua atau di sini subnet mask-nya sama dan di-on-kan juga. Lalu untuk router yang ketiga, sebelum itu router yang K1, antara router 1 dan router 3 dihubungkan dengan kabel serial yang ketiga dengan IP versi 4 address-nya yakni 13.13.13.1 dan subnet mask-nya sama dan juga di-on-kan. Lalu untuk router yang kedua kurang lebih juga sama. Nah, di sini tapi cuma beda di IP address-nya. Kalau ini tadi router 1 ke router 3 itu 13.13.13, nah dia 23.23.23.2. Kita lihat hasil dari kabel serial yang ke router 3 di sini sesuai dengan yang terhubung ke router 1. Sedangkan yang di serial 3 sesuai dengan yang terhubung ke router 2 tadi, 23. Nah, setelah semuanya lengkap, kita akan melakukan simulasinya dengan mengganti ke mode simulation dan jangan lupa edit filtersnya ini ke IP versi 4 ICMP saja. Lalu kita buat simple PDU, kita lihat dulu dari sini. Sebelum itu kita isikan dulu routing statiknya di router 1. Nah, di router 1 ini kan ada 3 cobaan yang mana di sini sudah tertera mulai dari network destination-nya, netmask dan juga gateway. Di sini saya sudah isikan untuk statik. Lalu sebelumnya isi dulu tujuannya itu di sini lalu kita add. Setelah itu akan tertera di sini. Yang pertama menuju ke server 1, lalu ini server 2 dan ini ke PC 3. Sudah untuk router 1. Nah, untuk router 2 kurang lebih sama karena di sini kan juga sama nih. Berbeda di sini saja sih. Karena kan kalau dari PC 3 kan router 2 tadi dia menghubungkan ke PC 3 akan menuju ke PC 1. Nah, PC 1 dihubungkan dengan ini kabel serial 12.12 seperti yang digambar ini loh. Nih, 12.12.12. Nah, lalu ya kurang lebih sama. Ini lalu dia ke server 1, server 2 dan PC 1. Untuk router 3 sendiri ada 2 percobaan. Nah, di sini menuju ke PC yang ketiga ya ini. Terus PC yang ke-1. Nah, di sini mungkin ada kesalahan ya kan ini lewat gateway ini.
isinya itu kabel serial yang menghubungkan antara router 1 dan router 3. Jadi lewat sini. Bukan di sini ya kan, kalau router 1 ke router 2 tuh ini. Nah, tadi kan percobaan di router 3 ke PC 1 milik router 2. Jadi dia melewati kabel serial yang ini alamatnya 13.13.13.1. Begitu juga yang kedua. Yang kedua kan ini ke PC yang ketiga. Nah, di sini melewati ini. Saya isi dengan sama kurang lebih ya, benar. Kali ini sudah benar. Nah, setelah itu kita akan melakukan simulasi langkah yang ketiga, di mana pindahkan dulu modenya ke simulation, lalu buat skenario-nya seperti yang sudah tertera. Kita coba dulu yuk, dimulai dari kita ubah simulation, lalu edit filtersnya ke ICMP, lalu kita buat simple PDU dari PC yang ke-1 ke PC yang kedua. Nah, kita lihat langkahnya. Dia akan mengirim ke router, lalu mengirimkannya ke PC yang kedua, diterima dan akan dikembalikan lagi ke PC yang ke-1. Nah, komplit. Kita hapus dulu untuk melanjutkan ke simulasi yang berikutnya, yakni ke PC 1 dari PC 1 ke PC yang ketiga. Nah, kita mulai PC 1 ke PC yang ketiga. Nah, di sini kan dia menyeberang ya, melewati kabel serial. Kira-kira apakah berhasil? Kita lanjutkan, dia akan mengirim dan diteruskan ke PC 3, diterima dan akan dikembalikan lagi. Berarti sudah berhasil. Dan ya di sini komplit. Kurang lebih semua caranya sama, sesuai urutan ini. Selanjutnya kita coba dulu yang kita langsung coba dari PC 3 ke PC 1 saja ya. PC 3 ke PC yang ke-1. Apakah yang terjadi? Kurang lebih sama sih kan, dia melewati jalur yang sama. Jadi ya tidak ada hambatan. Sudah. Nah, dia akan berhasil. Delete, kita lanjut lagi. Nah, mana nih? Oh ini ya, kita coba yang ke server. PC 3 ke server 1. PC yang ketiga ke server yang ke-1. Kirim ke router 2 dan diteruskan ke router yang ketiga. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Sebelum itu kan dari PC 3 ke server 1 tadi sudah berhasil. Nah, di sini simulasinya itu sukses. Nah, centang. Berarti kita lanjutkan lagi coba ke server 1 ke PC yang ketiga langsung ya. Tadi dari server 1 ke PC yang ketiga ya. Benar kan? Server 1, nah benar. Kita lihat apakah lancar-lancar saja. Nah, dikembalikan. Diterima lagi. Berarti komunikasi dua arahnya berhasil, successful. Nah, dilihat. Setelah intinya tuh saya sudah mencoba dan semua langkah yang ada di simulasi-simulasi ini sudah berhasil dan tidak ada yang kendala. Nah, setelah itu kita lanjut untuk mengecek dengan tracing, yakni kita ubah ke mode real time dulu, lalu kita tracing ke PC 1 dulu ya, karena tadi diawali dari PC 1. Coba kita PC 1 ke PC 2. Kita buka command prompt, lalu PC 1 kita tracer, PC 1 ke PC 2. Berarti tujuannya kan PC 2 itu 65. Kita
sini terlihat tracingnya berhasil dan terbaca dia melewati ini, lalu dia akan diteruskan ke ini PC yang kedua. Nah di sini saya juga sudah mencoba sih. Nah ini hasil dari tracing PC1 ke PC yang ketiga. Nah ini kan IP address-nya milik ketiga dan berhasil. Ternyata dia melewati dari router lalu diteruskan ke ini, kabel serialnya itu yang ini 12.12.12.2 dan diterima router lalu diteruskan ke PC3 tujuan IP address-nya ini dan dikembalikan sehingga trace-nya komplit. Lalu untuk hasil tracingnya ini sama kayak yang saya tracing awal tadi ke PC yang kedua. Lalu ini ke server yang ke-1. Nah, server yang ke-1 itu kan IP-nya 33.33.331. Ini juga berhasil. Dia melewati router yang ke-1, lewat ke kabel serial yang menghubungkan router 1 dan router 3 yang sibukkan dengan ini 13.13.3 dan diteruskan ke server 1. Nah, ini milik server 1. Dan trace-nya komplit, komunikasinya komplit. Dan yang terakhir ke server yang kedua. Nah, ini milik server, ini tujuannya kan server yang kedua dan berhasil juga. Kurang lebih sama langkahnya, melewati router 1, diteruskan ke kabel serial yang menghubungkan dan diterima oleh server yang kedua. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya ada PC1 ke PC3 ke PC1. Coba kita trace ke PC yang ketiga, kita buka command prompt. Reset ke PC yang ke-1 ya tadi. 168.1.1. Nah, di sini dia sudah terbaca dan berhasil. Nah, ini miliknya PC3, diteruskan router melewati kabel serial 12.12.12.1 dan dia akan diteruskan ke tujuan destinasinya yaitu PC1. Nah, kemudian di sini kan ada PC1 ke PC yang kedua. PC1 ke PC yang kedua itu saya juga sudah melakukan reset. Hasilnya seperti ini kurang lebih sama. Nah, ini tujuannya 192.168.1.65. Nah, dia juga berhasil tesnya. Kemudian dari PC3 ke server yang ke-1. Ya, ini saya belum lakukan yang dari PC3 ke server yang kedua. Yuk kita coba lakukan. Reset. Kalau server 3 itu server 2 berarti 43.43.43.1. Nah, berhasil juga karena tadi kan checklist. Oke, komplit semua. Nah, yang terakhir tracing ke server 1. Kita klik lalu buka command prompt. Kita coba yuk dari yang mana ya? Server 1 ke PC3. Kita langsung coba loncat. Server 1 berarti kan ke PC3 itu reset 19. Kalau yang ketiga itu berarti berapa ya? 254. Nah, berhasil. Dia melewati kan tadi dari server 1 ke PC ketiga, berarti dia melewati kabel serial yang menghubungkan dari server, lalu dia diteruskan ke PC ketiga. Saya juga sudah melakukan beberapa tracing
seperti dari server 1 ke server 2. Ini server 2. Nah, dia melewati. Nah, ini juga sudah terbaca semuanya. Ini dari server 1 ke PC yang ke-1. Nah, dia melewati satu kabel serial yang mana menghubungkan router 3 ke router yang ke-1. Dan juga kurang lebih sama. Nah, ini kurang lebih sama kan dia ada di ini ke PC yang kedua. Nah, PC1, PC2 kan ada di satu router yang sama. Jadi tetap kan yang menghubungkan router 3 ke router 1 itu kan kabel serialnya ini kan 13.13.13.1. Nah, sudah selesai untuk tracingnya dan alhamdulillah semua simulation yang saya simulasikan yang tertera di sini itu sudah berhasil dan saya tracing juga sudah berhasil semua. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.